طيب خلاص وصلتم صفحة 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sawfa nastamir dirasatuna fi kitab Ayyar Walad Safha kam? Safha 5. Halaman 5. Wa ma taqulu fi hadzal hadithi? Bagaimana pendapat Anda tentang hadis ini? Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagaimana pendapat Anda tentang hadis berikut, bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah membaca syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua wa iqamis sholati, kemudian wa ita'iz zakati, kemudian shaum Ramadan dan haji ke Baitullah. Jika kita melihat kepada 5 hal di sini, maka setelah syahadat semuanya terkait dengan amal. Salat itu amal, zakat itu amal, puasa itu amal, haji itu amal. Sehingga tidak ada orang yang beriman itu hanya ngaku iman tanpa amal. Orang yang ngaku Islam tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, meskipun dia itu dianggap Islam, namun dia pelaku dosa besar sehingga kelak akan mendapatkan ganjaran di dalam api neraka. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali dari kemarin selalu mengatakan ilmu tanpa amal itu atau iman tanpa amal itu tidak ada gunanya karena tidak sempurna. Wal imanu qaulun bil lisani. Oleh karenanya menurut Imam Al-Ghazali bahwasanya iman itu adalah qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan. Wa tasdiqun bil janan, dibuktikan dengan diyakini dengan hati, tapi juga wa amalun bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Wa dalilul a'mali aktsar min ayyuhsa, bukti bahwasanya iman itu harus dilakukan dengan amal perbuatan sudah saking banyaknya, tidak terhitung. Wa in kanal abdu yablughul jannata bi fadlillahi ta'ala, meskipun seorang hamba itu masuk surga karena karunia Allah. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sekiranya manusia itu dari lahir sampai meninggal pekerjaannya hanya ibadah kepada Allah, tentu tidak akan mampu untuk menaungi atau tidak akan mampu untuk menyaingi nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya meskipun hanya satu nikmat. Buktinya ketika satu orang hanya sakit mata saja atau nggak bisa bernapas saja, itu sudah mau mengeluarkan duit miliaran, menjual rumahnya, menjual harta semua yang dia miliki supaya sakit napasnya tersebut bisa disembuhkan. Maka benar kata dalam hadis bahwasanya manusia itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Hanya saja rahmat itu merupakan sarana untuk amal perbuatan merupakan sarana untuk mendapatkan rahmat Allah. Lakin ba'da ayasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi. Namun yang namanya karunia Allah tersebut, yang namanya rahmat Allah tersebut dapat diraih ketika seorang hamba sudah mempersiapkan diri untuk selalu taat kepada Allah dan selalu melakukan ibadah kepada Allah. Lianna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Karena yang namanya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang muhsin, yang selalu berbuat baik. Jadi rahmat itu akan diberikan kepada Allah kepada siapa? Al-muhsinin, minal muhsinin, orang yang selalu beramal, berbuat baik. Orang yang enggak akan beramal, yang enggak pernah beramal, tentu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dapat rahmat tetapi sangat jauh untuk bisa mendapatkan. Orang yang enggak pernah sholat, enggak punya puasa, enggak pernah haji kok ingin masuk surga, ya susah. Walau qila aidan, jika dikatakan ya belughu bi mujaradil imani, orang bisa mendapatkan rahmat Allah
hanya dengan iman, qulna maka akan saya jawab, na'am, lakin mata yablugh, benar bahwasanya dengan keimanan manusia itu bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi kapan bisa mendapatkan rahmat itu? Wa kam min aqabatin kaudin, ini kayaknya udah ya. Wa kam min aqabatin kaudin yaqtauha ila ayasila, kapan dan sejauh mana dia akan bisa mendapatkan rahmat Allah tersebut. Fa awalu tilkal aqabat aqabatul imani wa anahu hal yaslamu min salbil iman amla wa idza wasala hal yakunu khainan muflisan. Jadi tergantung amal perbuatannya. Sekiranya dia ngaku beriman saja sementara dia enggak beramal, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan yang namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin dia bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi kapan bisa mendapatkan rahmat Allah itu? Artinya bisa jadi seorang itu dia beriman, maka kemudian karena dengan la ilaha illallah itu dia masuk surga. Masalahnya pertanyaannya bukan masuk surganya, kapan dia bisa masuk surga? Bisa jadi setelah triliunan tahun dia disiksa di neraka, padahal satu hari di akhirat itu khamsin alfasanah, sama dengan 50.000 tahun di dunia. Itu satu hari. Kalau seseorang diadab disiksa di neraka selama 1 triliun tahun, berarti sama dengan di dunia itu disiksa berapa triliun tahun, ya kan? Ini menjadi persoalan. Jadi makanya waqala Hasan Basri, yaqulullahu ta'ala li ibadihi yaumil qiyamah, udkhulu ya ibadiyal jannata bi rahmati waqtasimuha bi amalikum. Hasan Basri pernah mengatakan bahwasanya kalau di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada hambanya, udkhulu ya ibadi al jannata wa hamaku, masuklah kalian ke dalam surga bi rahmati, dengan rahmatku. Masuk surga dengan rahmatku. Waqtasimuha bi a'malikum, namun untuk mendapatkan rahmat Allah tersebut dapatkanlah dengan amal perbuatan, bukan dengan santai-santai, bukan dengan berleha-leha, namun untuk mendapatkan surga tersebut atau untuk mendapatkan rahmat Allah tersebut harus dicari melalui amal perbuatan, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ayyuhal walad, wahai anak, malam ta'mal lam tajid al ajra. Kalau kamu itu tidak beramal, kamu nggak akan dapat hasil. Orang yang nggak pernah menanam nggak akan panen. Orang yang akan berdagang yang nggak untung. Makanya kita harus beramal. Hukiya ana rajulan min bani Israil abadallaha ta'ala sab'ina sanah. Kayaknya udah nih. Ya, sebentar sedikit lagi. Diceritakan dari cerita seorang Bani Israel bahwasanya dia itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah selama 7 tahun. Faradallahu ta'ala ayajluhu 'alal malaika farsala ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'atil kal ibadah la yaliqu bihidul jannah. Jadi kemudian Allah ini ingin mencoba hambanya, maka Allah utus malaikat untuk menyampaikan kepada hambanya itu bahwasanya ibadah dia selama ini sama sekali tidak layak untuk kemudian memasukkan dia ke dalam surga. Falamma balaghu qala al-'abid nahnu khuliqna lil ibadah fayabghi lana an na'budahu. Namun kata hamba ini, kami dicipta itu memang untuk beribadah kepada Allah, maka kondisi apapun, baik saya itu dijanjikan masuk surga atau tidak, saya tetap akan beribadah. Falamma raja'al malaku qala Allah ta'ala madza qala 'abdi. Namun kemudian setelah malaikat itu kembali kepada Allah, Allah bertanya kepada malaikat, apa yang dikatakan oleh hambaku? Qala, malaikat berkata, ilahi anta a'lamu bima qala. Wahai Tuhanku, tentu engkau mengetahui apa yang dikatakan oleh hambaku. Faqala Allah ta'ala, maka Allah berfirman, idza huwa lam yu'rid an ibadatina fananu ma'al karami la nu'ridu anhu. Isyhadu ya malaikati anni qad ghafartulah. Jika selama ini hambaku itu selalu beribadah kepadaku, maka saksikanlah wahai malaikat bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku. Coba halaman 7. Ayuhal walad, angdana safa-safa walakin la arif indakum safakam. Wahai anak, aish ma syi'ta fa innaka mayitun.
Hiduplah sesuka hatimu karena kamu itu mayit. Maksudnya kamu itu mau nggak mau pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikun. Kamu cintai siapapun karena kamu pasti akan berpisah. Maksudnya pasti akan mati. Kita mencintai siapapun, orang yang kita cintai juga akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Dan berbuatlah sesukamu karena pasti kamu akan dibalas dengan apa yang kamu lakukan. Berbuat baik akan mendapatkan surga, berbuat buruk akan mendapatkan neraka. Nah, coba buka lagi setelahnya, ini sudah semua ini. Ayyuhal walad, wahai bocah, ij'alil himmah fir ruh. Nah, benar ini. Ij'al himmah fir ruh. Bacatum? Sama-sama. Andana sama temannya. Ij'alil himmah fir ruh. Jadikan konsentrasimu itu di dalam mengurusi ruh. Wal hazimata fin nafsi. Jangan kemudian ikuti hawa nafsu. Pokoknya roh kita yang kita kedepankan. Wal mauta fil badani li'anna manzilakal qabru. Karena sesungguhnya kamu itu pasti akan mati. Wa ahlul maqabiri yang tadirunaka fi kulli lahdatin. Penduduk, nah ini penduduk mana? Penduduk kuburan, orang-orang yang ada di kuburan sana. Itu menunggu kamu kapan saja kamu datang. Jadi udah tunggu, kita udah nungguin ternyata nih. Nah, pasti kita akan ke sana. Jadi semewah-mewahnya rumah yang kita miliki, kita akan kembali ke rumah yang sangat kecil, yaitu yang luasnya hanya tingginya 2 meter ya. Sedetek sepengawi kalau bahasa Jawa itu. Yaitu rumah kita terakhir. Di rumah kita yang mewah yang di dunia itu nggak akan kita bawa. Maka siap-siap. Teman-teman kita banyak di sana pada nungguin. Ya, sekali masuk, ahlan, Zafa, datang juga nih. Udah lama aku nanti kau. Selamat datang kan. Mata tasil ilahim, kapan Zafa akan sampai ke sana? Tungguin tuh. Iya ka antasila ilahim bila zatin. Hati-hati ya, hati-hati sahabat. Jangan sampai kamu sampai kuburan tanpa ada bekal. Bekalnya apa? Bukan bekal nasi, bukan bekal mobil, rumah mewah, bukan. Tapi bekalnya adalah amal soleh. Jadi ketika kita ke kuburan itu, bapak kita akan pulang, saudara kita akan pulang, mobil jenazah yang ngiringin kita pulang, kerendahnya pulang, semuanya pulang. Kita ditinggal sendiri. Maka yang akan menjadi teman kita adalah amal baik kita. Sekiranya kuburan tanpa amal baik, tunggu untuk kemudian digebukin oleh malaikat. Malaikatnya apa? Tinggi besar, raksasa, bentuknya hijau. Wah, kayak buta hijau. Qala Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pernah mengatakan, hadhil ajsatu qafasut tuyuri au istab'alud dawabi fatafakkar fi nafsika min ayyihima anta. Jadi yang namanya tubuh kita itu ini kayak semacam kerangkeng burung atau semacam apa namanya itu binatang yang diikat ditambatkan. Suatu saat akan lepas. Masalahnya kalau lepas kemudian tanpa bekal mau makan apa? Makanya pikirkanlah. In kunta minat tuyiril alawiyati fahina tasma'u taninat tiblin irji'i ila rabbiki tatiru sa'idan ila antak uda fi ali birujil jinan. Seperti burung nanti udah dilepas terbang sampai mana? Sampai ke atas. Nggak akan kembali. Nah, itu maksudnya sampai kepada Gusti Allah. Irji'i ila rabbiki, pulanglah, kita pulang ke atas. Karena kita datangnya dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Tatiru sa'idan ila antaquda khalas. Fi a'ali burujil jinan. Kama qala Rasulullah SAW, ihtazza arsyur rahmani limauti
Sa'id bin Mu'adz. Arsy Rahman itu bergetar ketika Sa'id bin Mu'adz ini meninggal dunia. Sa'id bin Mu'adz itu salah seorang sahabat syahid. Jadi ketika syahid, Arsy Rahmannya bergetar. Nah, ini maksudnya itu. Jadi kita kalau ketika kita itu lepas dari sangkar dunia ini menuju akhirat, ketika kita itu banyak membawa bekal, maka kita akan disambut oleh ribuan malaikat, ribuan bidadari. Nah, jadi langsung Zafa, selamat datang Zafa. Silakan duduk di sini. Karpet merah, ya kan? Iya. Tapi kalau nggak punya bekal, datang-datang sudah malaikat gede-gede, terus pakai apa pecut semuanya, pakai godok, pakai pisau yang udah di ting 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 ting, siap-siap untuk dimutilasi. Ya, aduh, serem kan? Ulaika kal an'ami bal hum adal. Kalau orang yang ini wa'iyadzubillah in kunta minad dawab. Naudzubillah kalau kita itu apa golongan seperti binatang ternak yang tertambatkan tadi itu, siap untuk dipotong karena kita banyak dosa. Kalau burung terbang ke atas ke Allah. Nah, kalau kayak dawab, kayak orang di apa namanya binatang yang dicancang lepas, ternyata lepasnya bukan mau dikasih makan tapi disembelih. Saya sengsara sekali, udah seneng-seneng dilepas, ternyata disembelih. Fala ta'mani ingtiqolaka min zawiyatid dari ila hawiyatin nar. Enggak selamat kamu pindah tempat. Dikiranya pindah tempat enak dari kandang, ternyata ke tempat jagal untuk disembelih, ya, ke neraka, ya kan? Waruya anal Hasan al Basri rahimahullah taala u'tiya syurbata ma'in baridin. Suatu kali Hasan Basri ini dikasih air minum. Air minumnya dingin. Falamma akhadhal qadaha husya alaihi wa saqata min yadihi. Falamma afaqa qila lahu ma laka ya Aba Sa'id qala zakatu umniyata ahlin nari hina yaquluna lil jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Suatu kali dikasih air es lah. Air es Hasan Basri itu. Dingin. Mau minum, belum sempat minum pingsan. Kaget, takut dia pingsan. Pas bangun ditanya, "Ya wahai Hasan Basri, kok tadi pingsan kenapa?" Hasan Basri menjawab, "Tadi pas saya mau minum itu saya teringat penduduk neraka, di mana pada waktu itu penduduk neraka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikasih air minum karena saking hausnya di neraka. Saking hausnya, saking sengsaranya karena siksaan yang luar biasa, maka orang ahli neraka mengatakan, "An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah." Ketika melihat penduduk surga yang minumnya enak sekali, minum seger-seger, es buah, es degan. Sementara orang neraka disiksa, dimutilasi. Bahkan mereka ingin melihat kepada jannah, wahai penduduk surga, kasihlah sedikit tetes, 2 tetes saja air minum, haus dengan kasihan. Ayyuhal walad, wahai bocah, law kanal ilmul mujarradu kafian laka wala tatasila amalin siwahu lakanan hal min sa'ilin hal min mustaghfirin hal min taibin dha'ian bila faidah. Wahai Ihsan, kalau sekiranya ilmu itu cukup tanpa amal, ngaji tok ora usah salat, ngaji tok ora usah poso, ngaji tok ora usah haji, ora usah beramal, bar ngaji turu, ngaji maning turu, dapat ilmu banyak, tentu enggak ada apa namanya, tidak ada gunanya. Allah mengatakan, siapa yang meminta kepadaku, siapa yang ingin beristighfar, tak kasih ampunan, siapa yang tobat, tak kasih tobatnya. Enggak ada gunanya. Tapi ternyata ilmu harus dengan amal. Makanya karena ilmu dengan amal itu tentu banyak salah, tentu banyak dosa, maka kemudian Allah mengatakan, yang bersalah silakan minta ampun kepada saya, akan saya ampuni. Yang minta rezeki, pengen rezeki, minta kepada saya kasih. Waruya anna jama'atan minas sahabati ridwanullah alaihim ajma'in dzakaru Abdullah bin Umar inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ni'mar rajulu wa law kana yusalli bil. Suatu kali diriwayatkan bahwasanya ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini waktu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, seindah-indahnya seorang hamba itu adalah ketika dia itu rajin sholat malam.
Salat malam itu bukan salat isya yang terlambat menjelang karena habis maghrib tidur bangunnya menjelang subuh. Akhirnya salat isya, bukan. Salat malam itu maksudnya salat tahajud. Wa qala li rajulin min ashabihi wa qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin min ashabihi, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, salah satu sahabatnya, ya fulanu la tuksirin nauma bilil, wahai Syarif, janganlah terlalu banyak tidur di malam hari. Oh, fa inna kathratan naumi, mana Syarifnya? Wahai Agas, wahai Latif, habis maghrib jangan ngantuk. Fa inna kathratan nauma, karena kebanyakan tidur itu bila pada waktu malam tad'u sahibahu fakiran, bisa menyebabkan orang itu menjadi fakir. Yaumal kiamat, di hari kiamat. Oh, kalau terlalu banyak tidur ternyata di hari kiamat kita fakir. Maka Latif hati-hati ya. Ya ayyuhal waladu, wahai bocah. Nah, yang sugih siapa? Yang sugih yang nggak banyak tidur, malam-malam nggak tidur tapi nonton YouTube, sama aja man. Nggak banyak tidur main game. Mending yang tidur tuh kan, subuh bangun. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah ini dia. Jadi maksudnya itu bangun malam tapi sholat tahajud. Udah bagus bangun malam tapi malah main nonton YouTube, ya sama saja. Amrun merupakan perintah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi kalau menjelang subuh sampai salat malam banyak beristighfar. Iya, istighfar. Suatu kali Akas tidur ngorok. Pagi-pagi kan dibangunin, lagi ngapain? Lagi mimpi istighfar. Oh, bukan di mimpi, maksudnya pas bangun itu kan, di mimpi ya sama aja. Wabil ashari mana Akasnya? Oh, jangan tidur tuh. Jadi wabil ashari hum yastaghfiru, waktu apa namanya? Menjelang subuh itu banyak istighfar. Bukan waktu mimpinya istighfar. Dibangunin bilangnya lagi istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang banyak beristighfar pada waktu menjelang sahur. Zikrun maksudnya berzikir. Ulangi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, salat malam amrun, sebagai kita menjalankan perintah Allah. Wa bil ashari hum yastaghfirun, syukrun, waktu-waktu malam beristighfar sebagai rasa syukur. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang suka beristighfar pada waktu menjelang subuh, zikrun, sebagai zikir. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatatu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala, ada 3 suara yang dicintai oleh Allah. Wah, suara apa ini? 1, suara ngorok, bukan. Suara ngorok lagi. Sautud diki, suara adik ayam. Ayam berkokok, kukuk, karena malam-malam ayam itu kukuruyuk. Coba jam 3 itu, jam 2 kukuruyuk. Maksudnya itu apa? Dia mengatakan kukuruyuk, wahai zikri, salat malam. Nah, kan kita yang nggak paham. Kalau paham itu dia membangunin kita buat salat malam. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suara hati ketika baca Quran. Senangi sama Allah, sudah dapat juz lebih kan? Nanti yang paling banyak baca Qur'annya selesai tamatnya nanti kasih hadiah. Ya. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suara orang yang menjelang subuh banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Qala Sufyan Ats-Tsauri, qala berkatalah siapa? Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in.
Sufyan Tsauri itu ulama Mekah, salah satu gurunya Imam Syafi'i. Inna Allah Ta'ala, saat temani Allah Ta'ala iku khalaqa rihan, Allah menciptakan angin tahubbu yang bertiup bil ashari pada waktu menjelang subuh, tahmilul adhkara yang akan membawa zikir wal istighfar dan istighfar ilal malikil jabbar kepada Allah. Jadi Allah akan membawa, akan mengutus angin. Mengutus angin. Ternyata waktu lagi anginnya lagi bertiup, ihsan lagi. Astaghfirullah, khal adim, astaghfirullah, khal adim, astaghfirullah. Wah, langsung perkataan astaghfirullah ihsan itu di bawah malaikat, di bawah Allah. Angin tiup. Ayat lagi astaghfirullah ya Allah, subhanallah ya Allah, subhanallah. Ternyata ingat liburnya kok orang nggak libur cepat pulang ya, udah mau lebaran nggak pulang katanya liburnya tanggal 20. Padahal udah mau pulang. Astagfirullah. Ternyata pengen libur cepat pulang. Tapi karena bacanya istighfar sama anginnya itu dibawa istighfarnya ayah sama ke malaikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang penting istighfar nggak apa-apa. Wa qala dan juga berkata, idza kana awwalul laili yunadi munadi min tahtil ars. Kalau di awal malam ya kisar jam 8 lah, jam 8 malam ya, jam 9 ya. Yunadi munad, ada yang manggil dari langit, min tahtil ars, dari bawah ars, malaikat. Alali yakumil abidun. Siapa nih hambaku yang sedang beribadah nih? Fayakumuna wa yusalluna, masyaallah, yang salat salat malam. Kalau Ramadan salat tarawih. Siapa nih hambaku nih? Tsumma yunadi munadi fi sadril laili, kemudian ada yang manggil lagi pada pertengahan malam. Ala liyuqimul qainitun fayakumuna wa yusalluna ilal asar. Siapa nih yang salat malam sampai subuh, sampai menjelang sahur? Siapa ini? Fa idza kana saharu yunadi munadi, kalau yunadi munadin, kalau udah menjelang sahur, menjelang waktu subuh, ada juga yang manggil. Ala liyuqimul mustafirun fayakumuna mustafirun, yuk ya orang yang suka istighfar, berdiri salat yuk saat malam. Fa idza al fajr yunadi munadin ala liyuqimul ghafilun fayakumuna min furushihim kal mauta nusiru bin kuburihim. Orang yang enggak pernah salat semalaman suntuk, enggak salat malam, maka dia itu seperti orang mati tidur ngorok, bangun-bangun sudah kiamat, ya kan? Bangun-bangun sudah subuh karena nggak sholat malam sama sekali. Maka kita disunahkan sholat meskipun habis isya. Kalau takut, waduh takut nggak bangun, sholat 2 rakaat sebelum tidur, kemudian sholat 3 rakaat, sholat witir, ya. Ayyuhal walad, ini karena malam itu bagus untuk bangun ya. Qumil laila illa qalila, bangun malam. Tapi bukan bangun malam untuk main kaplek, ternyata berdua. Ayat semakas bangun malam main catur. Wah. Ayyuhal walad, wahai bocah. Ruya fi ba'di ternyata. Ruya fi ba'di wasaya Luqman al-Hakim, diriwayatkan dari salah satu wasiatnya Luqman Hakim ibni kepada anaknya Naqala, bahwa dia berkata, ya bunayya la yakunanna dika akyasu minka yunadi bil asadi wa anta naim. Jangan kalah sama ayam. Ayam pagi-pagi sudah berkukuruk, bertasbih, kukuruk, subhanallah, subhanallah. Sementara kitanya jawabnya jawabnya ngorok. Jangan sampai kalah sama ayam katanya. Wa qad ahsana man qala laqad hatafat fi jadhil laili hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimun. Ada seorang ahli sastra mengatakan, sungguh indahnya suara burung lagi. Suara ayam jantan berkokok di malam hari, tapi sayangnya waktu itu saya sedang tidur. Kadzabtu wa maiti lailau kuntu asyiqan lama sabaktani bil bukai alhamaimu. Sayangnya karena saya tidur sehingga siapa namanya
si ayam itu mendahului saya di dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayanglah. Wa as'umu anniha ibundu sababatin li rabbi fal abki wa tabkil habaimu. Padahal saya sedang rasa saya ini udah orang baik, orang soleh. Tapi ternyata kalah dengan ayamnya malam-malam berkokok menangis bertasbih kepada Allah, sementara saya sendiri ngorok, ya kan? Ayuhal waladu wahai bocah, khulasatul ilmi anta lama at-ta'ata wal ibadata mahya. Jadi sebaik-baik ilmu, jadi inti dari ilmu itu adalah ilmu yang mengajari supaya kita bisa taat kepada Allah dan supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Elam ketahuilah anna ta'ata wal ibadata mutaba'atus syari'i fil awamiri wa nawahi bil qawli wal fi'li. Jadi yang namanya taat dan ibadah kepada Allah itu adalah kita selalu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Allah perintahkan kita bertasbih, wasabbihuhu bukrata wasila, kita banyak tasbih waktu pagi dan petang, maka kita juga bertasbih. Itu namanya qauli. Wal fi'li, Allah perintahkan kita salat, kita salat. Allah perintahkan zakat, kita zakat. Yani kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruku yakunu bil iktida'i syar'i. Artinya bahwa semua hal yang kita lakukan itu harus ada contoh syariatnya, harus berdasarkan perintah Allah. Kalau Rasul melarang ngutil, ya jangan ngutil ya. Ngutil. Ngutil lagi. Allah perintahkan jaga kebersihan, bangku sama kursinya jangan dicoret-coret ya, jadi gambarin. Iya, ini banyak gambar putih-putih. Awan, nah, siapa ini? Padahal Allah perintahkan kita jaga kebersihan, jaga semuanya, kursi mejanya kita jaga supaya selalu bersih. Karena kita suka Doraemon, akhirnya gambar Doraemon di meja ya. Karena sering lihat apa namanya pintu ajaib, wah, kantong ajaib, bawa kantong ajaib Doraemon di meja. Ngayal itu kan, supaya saya kapan libur ya, saya pengen cepat pulang, padahal seandainya kata bisa besok kantong ajaib, saya udah sampai Jakarta ini. Udah sampai Blora ini saya tuh. Ngayal tuh sampai Blora. Ilam anna ta'ata wal ibadata muta, ini udah tadi ya pesan. Kamalau sumta yaumal aidi wa ayyamit tasyrik, seperti ketika kamu semangat puasa kan, saya mau ibadah, semangat saya, kok puasa kuat saya. Orang pada Idul Fitri dia puasa, boleh nggak? Nggak boleh puasa Idul Fitri, haram. Nah, haram, birra, haram. Nggak boleh puasa Idul Fitri. Yomal hari tasyrik, saking semangatnya puasa, hari tasyrik puasa, nggak boleh. Jadi puasa itu baik, tapi harus sesuai dengan perintah Allah. Berbuka baik, tetapi harus sesuai dengan perintah Allah. Makan baik nggak? Ya baik, tapi makan di siang-siang Ramadan ngetramel aja ya nggak baik, karena itu waktunya puasa. Wa takunu asyan, ini makan jadi maksiat jadinya. Nah, padahal bagus puasa itu, tapi karena di hari yang tidak pas jadi maksiat. Au sholata fi thawbin maksubin, sholat itu bagus, sholat malam sunnah nih. Wah, si Akas, ya Akas terus, kasihan lah. Zikri, sholat sunnah bagus teman-teman, Allahu Akbar. Tapi sarungnya ngambil punya Sarip. Nggak izin, umpamanya. Sarip pas bangun tidur mau sholat, mana sarung saya? Ternyata lagi dibuat sholat zikir khusyuk, mau ngambil, ya dipakai khusyuk banget, kan? Nggak boleh. Sholatnya bagus, tapi gosok sarungnya itu masalah. Gosok itu pinjam nggak izin. Nah, usut punya usut. Siapa namanya? Sarip ya habis ngompol. Salatnya dikit udah sarungnya gosok, kena najis lagi kan. Nggak sah dua-duanya jadinya. Wa in kanat surata ibadatin, tak sama muslim tentunya kayak ibadah kan. Ibadah kan, salat kan ibadah. Bagus ibadah. Tapi karena dari sarung yang gosok ngambil tanpa izin, jadi berdosa. Apalagi habis kena kencing.
malamnya habis makan jengkol lagi sama pete. Oh. Jadi sih waktu sholat ini kok baunya kayak harum-harum banget nih. kayak ternyata parfumnya Syarif. Ayo alwala tuh bocah, hai anak. Yang bagi laka ayakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan syar'i. Jadi perkataan dan perbuatan kita harus sesuai dengan hukum syariat. Sholat pun harus sesuai sholat. Ini ada yang satu gini di YouTube tuh ada Allahu Akbar. Memang ada putar-putar maksudnya apa gitu kan? Nggak boleh. Bilangnya sih harus kanan dulu. Kan kanan kan di sini taruh kanan. Si kiri, tapi setelah itu ke kanan. Nah, katanya kalau kanan bagus kan? Semuanya kan harus kanan. Kanan segini. Ya nggak boleh lah. Rasul nggak ngajarin gitu. Makanya sama persis seperti kita kan harus ambil yang baik-baik kan? Ambil yang baik-baik. Ya sana habis sholat Jumat, keluar dari sholat Jumat, sandalnya padahal waktu berangkat sandalnya jelek, lihat sandal bagus, wah kerfil baru tak ambil. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Ya nggak bukan gitu. Nah, ini waktu khutbah Jumat tidur, ya khutbah Jumat tidur, Pak. Yang lucu lagi hati sholat di masjid sholat Jumat, masjidnya itu kayak kelenteng kan masjid Cina kan, masjid fokus sekali masjid Cina ini tuh. Nah, dia masuk langsung sholat sunnah lah duduk. Tiba-tiba komat, pas komat dia langsung bangun marah-marah sama tukang ngatan. Ini sholat Jumat gimana model apa nih sholat Jumat harus ada khutbahnya kan? Ini belum khutbah belum apa-apa langsung komat mau sholat. Ini sholat Jumat model apa ini? Sama imam sama muadzinnya dijawab, kamu sih baru tidur, bangun tidur, nggak dengar kok ada khutbah, bangun tidur sama marah-marah. Makanya kalau khutbah jangan tidur. Sudah marah-marah ternyata karena tadi kita tidur kan? Nggak tahu kalau sudah khutbah, dikiranya baru duduk langsung komat. Kecapean malam ini nggak begadang karena baca Quran. Mau targetnya 1 bulan dapat 3 juz. Al ilmu wal amalu bila iktida'i syar'i dalalah. Kata yang namanya ilmu dan amal tanpa sesuai dengan hukum syarat itu sesat. Ya sesat. Ya kayak tadi apa namanya puasa di bulan 1 Syawal jadinya dosa padahal bagus tapi karena tidak sesuai dengan hukum syariat jadinya jelek. Ngambil yang baik-baik itu bagus tapi ngambil sendalnya temennya jadi jelek. Nah gitu kan. Wayam bagi laka Allah takhtaru Allah takhtarro bisadhi wattamati asufiyah. Jangan terperdaya dengan Torikot sufi yang ini. Ada kan terus la ilallah, la ilallah, la ilallah. Wadah saya pernah ikut masuk itu zikirnya itu sampai matiin lampu. Setelah matiin lampu sahnya itu zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah itu ramai kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Saya mau ketawa gimana? Di majelis ya ketawa kok lucu. Ada yang gini. Ilallah, ilallah, ilallah. Iya, serius itu. Aduh, kacau juga nih kalau gini nih gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan setelah itu dia sholat. Kalau setelah itu dia nggak sholat kan kasihan. Udah bagus-bagus dikirnya, ternyata setelah itu dia nggak sholat umpamanya kan. Nah, ini kan soalan. Jadi jangan terperdaya oleh gaya-gayanya orang sufi, tapi ternyata li'anna suluka hadza tariqi yakunu bil mujadah wa qat'i syahwatin nafsi. Intinya itu bukan la ilallah, la ilallah, la ilallah, la. Bukan itu intinya, itu bukan itu. Tapi bagaimana kita itu akhlak kita sama Allah baik, kewajibannya baik. Kalau cara kayak gitu, la ilallah, la ilallah. Dangdutan itu. Yang didengerin dikirnya adalah yang musiknya lagu Metallica itu. Tahu lagu Metallica ya? Nggak ada yang tahu ya, yang tahu bangsa ya. Yes. Jadi intinya itu bagaimana kita itu bisa menahan diri dari syahwat, bisa sholat wajibnya, sholat sunnahnya, ya kan? Itu yang dilaksanakan.
akhlak kepada teman. Nam? Oh iya. So. Tadi ya? Kalau saya lah, lah sama sekali. Ana gas, malah gas ya. Nah, oke. Mana tadi? Tadi kita wasilah syarif. Rep, semangat Rep. Faida lam taktulin nafsa, jika engkau tidak mampu membunuh jiwamu, bisidkil mujahadati dengan mujahad yang benar, falayahya qalbuka bi anwaril ma'rifah, maka hatimu tak akan dapat mampu hidup dengan cahaya ilmu. Enggak bisa. Jadi kalau kita hanya mujahadah yang thariqatan yang la ilaha illallah yang ini, tapi tidak mentarbiyah, tidak mendidik hati kita, sama aja bohong. La ilaha illallah itu ada asarnya, ada implikasinya, ada apa? Buktinya dengan apa? Akhlak dengan Allah baik, akhlak dengan manusia baik. Bukan dikit-dikit kalau ditanya PR ini PR-nya gimana? Belajar sendiri. Wah, gaya. Kalau ketemu orang itu, orang kayak gini tanya-tanya, bodoh gitu. Saya nggak boleh ya. Itu saya sabar. Tanya diajarin, gitu kan? Diajarin. Belajar diajarin. Meminta apa? Minta tolong. Mamanya, siapa namanya? Rip, punya duit nggak? Berapa? 1.000. Mau jajan nih. Wah, punya 1.000 ya pinjam dulu ya, pinjemin gitu. Ternyata mau jajan udah potong jadi 2 gitu kan. Kan ini duitnya potong jadi 2, ini jadi syarif gitu. Saya dari mana? Enggak tahu. Kalau di Mesir masih laku. Akhirnya sama syarif aja balikin. Dulu mah pakai apa namanya? Solasi tembel solasi udah bagus kan kelihatan, biar kalau jual itu nggak ketahuan, dilinkin kecil-kecil. Jadi kalau beli itu gini, nanti siapa penjualnya kan dapat 1.000 langsung ditaruh gini kan nggak ketahuan. Padahal pas ibu nggak, wah ini solasi udah potong, udah putus, ini dari siapa ini? Nggak ketahuan. Wah parah ini. Wah jangan ditiru, nanti dipraktekin lagi. Walam anna ba'da masalikal lati sa'altani anha la yastaqimu jawabuha bil kitab wa qol in tabaluk tilkal halah ta'rif ma hiya wa ila fa'ilmuha minal mustahilat li anna dzaqiyah. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya enggak cukup dituliskan dengan buku ini. Saya tulis caranya itu begini, harus menjadi orang soleh itu harus rajin sholat, harus rajin puasa, salat malam. Saya sampaikan enggak cukup itu. Karena ini ilmu rasa. Ilmu rasa itu apa? Oh, ini Muhammad nih makan sambal nih. Tuh makan sambal enak banget sama ayam kan, sambal sampai keringetan. Kita yang lihat tuh kayak enak banget ya. Enak. Ya, tapi yang tahu rasa sambal enak ya Muhammad. Kenapa? Karena dia ngerasain sambal sama ayam langsung dulu. Tapi anehnya itu padahal ini belum makan, ini Ihsan udah ngecas tuh. Kapan buka puasa katanya? Nah ini jadi yang merasakan itu yang menikmati itu sendiri. Ada pun saya cerita kasar Rip. Pokoknya Rip, yang namanya ayam goreng pakai sambal petit, sek gitu, enak banget Rip. Iya enak, tapi enaknya nggak tahu, cuma denger tahu. Pokoknya ceritanya enak, tapi rasanya gimana ya nggak tahu, nggak ngerasa. Kasih dong, kasih baru Sarip makan, baru tahu. Iya bener, enak. Paginya mencret. Masalah. Kebanyakan sih terlalu enak. Ini ilmu terkait dengan rasa. Jadi orang yang bisa merasakan ibadah sholat itu nikmat, ibadah puasa itu nikmat, sholat malam itu nikmat, tidak mengumpat orang itu nikmat, bersedekah itu nikmat. Ya orang yang bersedekah, yang sholat itu nggak pernah ya cuma teori dapat ilmu doang, yang nggak tahu nikmatnya kayak apa. Jangan lihat orang yang sedekah hampir rata-rata semualah orang sedekah itu pasti senang. Habis sedekah itu alhamdulillah senang, bahagia. Orang sedekah itu bikin bahagia. Orang mencuri meskipun dapat banyak itu senang, wah dapat ghanimah nih banyak nih, pencurian nih hasilnya banyak nih, tapi hatinya nolak gitu loh. Dukun tuh pada duit banyak kan, tapi nggak ada dukun kaya. Kalau dukun kaya ngapain dia bikin, Mbah bagaimana biar saya kaya Mbah, kalau kamu kaya min kaya
cukup kamu sembelih ayam semani, bakar kemenyan pada malam Jumat Kliwon, kaya kamu. Nah itu kan, dia pulang langsung praktekan. Tapi dia nggak mikir, iya mbahnya kok tadi rumahnya reot ya. Kalau memang ini bener, dipraktekin sendiri sama mbahnya itu. Buktinya mana ada dukun kaya raya gitu kan, rumah mewah mesti rumahnya reot-reot, tinggalnya di gubuk di mana gitu kan. Kalau bener bikin kaya, dia praktekin sendiri kaya sendiri. Nah. Kalau perlu jangan dikasih tahu orang lain kan, nanti orang lain jadi saingan saya deh. Udah biar saya sendiri yang kaya kan. Wa kullu ma yakunu dzauqiyan la yastaqimu wasfuhu bil qaul. Sesuatu yang sifatnya itu ilmu dzauq, ilmu rasa. Nah, itu yang enggak cukup dengan kata-kata, harus dipraktekkan langsung. Kahalawatil hulwi wa mararatil murri. Seperti manisnya teh umpamanya. Teh ini manis. Yang tahu teh manis yang minum. Yang enggak minum ya cuma bisa ngeliatin sambil lima siang-siang degan umpamanya kan, ya cuma bisa gitu doang. Yang ngerasain yang minum langsung kan. Wa mararatil murri, obat pahit maunya kan. Yang tahu pahitnya obat ya minum obat, yang enggak minum obat ya enggak tahu obatnya kan. La tu'rafu illa bidzauq, tidak ketahuan kecuali orang yang ngerasain. Kama hukiya anna apa nih? Inninan kataba ila sahibin lahu an arifni la datal mujama'ati kaifa takun fa kataba lahu fi sabi ya fulan inni kuntu hasibtuka iniyan faqat wal an araftu annaka iniyun wa ahmaq li'anna hadhil ladah dzauqiyah intasil ilaiha ta'rif wa illa la yastaqimu wasfuha bil qawli wal kitabah. Intinya yang namanya kenikmatan itu, saya nulis, saya minta ke Muhammad tolong, pokoknya saya tuh pingin banget ngerasain enaknya sambal pete pakai ayam goreng, pingin banget, saya pingin ngerasain nikmatnya kayak, tolong tuliskan. Tulisin sama Muhammad, rasanya itu begini loh, pedesnya kayak gini, pokoknya detail. Terus saya baca, saya coba sambil ngeces aja, tapi saya ngerasain enaknya enggak? Ya enggak, cuma bisa ngetes doang. Kalau mau ya kasih sembelih petenya apanya baru saya makan baru. Ya ini kan ilmu dzauq. Jadi kalau hanya ngomong tok enggak kerasa, enggak tahu gitu kan. Ayyuhal walad, wahai bocah ihsan. Ba'du masa ilika min hadzal qabil. Jadi pertanyaan yang kamu tanyakan itu seperti ini, terkait hal ini, terkait ilmu dzauq, ilmu rasa. Jadi saya cuma ngomong, saya tulis itu enggak cukup. Kamu harus praktek. Wa mal ba'dul ladzi yastaqimu lahul jawabu faqad dzakarnahu fi ihya ulumuddin wa ghairihi wa nadhkuru ha huna nubdatan minhu wa nusyiru ilahi fanaqul. Oke, jadi jawaban lainnya itu sebenarnya sudah saya tuliskan di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini ringkasannya sedikit seperti ini. Cukup dulu. Nanti kalau banyak-banyak nanti makin ngantuk dan makin lapar. Kasihan Syarif yang semalam tidak sahur, ya kan? Oke, syukran jazilan, mudah-mudahan bermanfaat. Kitab ini sangat bagus meskipun kecil, bahasanya enak ya. Kulukum law qara'tum hadzal kitab a'taqid annakum fahimun hadzal al-murad min hadzal kitab. Lianna hadzal kitab yastamilu fasalah jiddan wa laysa sa'ab yani. Hatta la tahatasu bil arabi an fahimin. Lian hadzal kitab yani sahlun muyassar. Laysa sa'ab. Iqra katsir, iqra katsir, iqra katsir. Iqra katsir. Saya stafidu katsiran jiddan. Madin lama intahana min hadzal kitab nahnu nata'allam bidayatul hidayah. Lama intahana min hadzal kitab insyaallah. Ya, pada kalau sanun insyaallah. Karena hadzal kitab sahih. Insyaallah pada kalau sofanan nantahi min hadzal kitab. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.